Ciri-ciri kamu punya money wound alias luka batin uang. Kamu sadar nggak sih kalau urusan duit itu bukan cuma soal hitung-hitungan kalkulator. Kadang cara kita mandang dan mengelola uang itu dipengaruhi luka lama yang nggak pernah diobati. Bahasa kerennya money wound alias luka batin uang. Nah, gimana sih ciri-cirinya? Yuk cek satu-satu, siapa tahu diam-diam kamu juga ngalamin atau punya ciri-cirinya. 1. Uang datang sama dengan rasa bersalah. Baru dapat gaji, bonus atau orderan cair, langsung ngerasa bersalah. Pantas nggak sih aku dapat segini? Jangan-jangan kebanyakan deh. Kalau ada rasa bersalah setiap kali pegang uang, bisa jadi ada luka batin yang bilang, aku nggak layak punya uang lebih. Yang kedua, belanja bukan karena butuh tapi buat nutupin rasa kosong. Hari ini lagi bete, langsung check out keranjang. Padahal yang kosong itu bukan lemari tapi hati. Kalau uang jadi pelarian buat nutupin luka kamu, hati-hati, itu tandanya ada money wound alias luka batin uang. Ciri yang ketiga, takut banget kehilangan uang. Saking takutnya setiap kali kamu keluarin duit rasanya kayak ditusuk jarum. Beli sayur di tukang sayur aja deg-degan, aduh ntar duitku habis gimana ya. Padahal uang memang seharusnya muter. Kalau takutnya nggak wajar, bisa jadi itu luka lama dari masa kecil. Sering dibilang uang itu susah, jangan dihambur-hamburin. Ciri keempat, susah banget minta bayaran. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha atau jasa, pas ngomong harga langsung grogi. Kadang malah langsung kasih diskon sebelum ditawar. Kalimat sakti yang sering keluar, nggak apa-apa bayar seikhlasnya aja. Nah ini tanda kamu ngerasa harga dirimu nggak sebanding sama uang yang masuk. 5. Ngerasa uang itu sumber drama tanpa sadar. Jadi kalau kamu dengar kata uang, yang muncul di kepala kamu itu langsung konflik. Jadinya kamu ribut sama pasangan soal belanja, ribut sama anak soal jajan, atau ribut sama diri sendiri karena boros. Kalau uang selalu identik sama drama, berarti ada luka batin yang belum sembuh. Ciri yang keenam, miskin-miskinan di kepala. Padahal saldo masih ada, tapi kamu selalu bilang, aduh aku gak punya uang. Kebiasaan ngomong kayak gini, lama-lama bikin otak kamu percaya, kamu beneran miskin. Itu luka batin yang bikin kamu nyaman di mode kekurangan. Padahal bisa aja sebenarnya cukup. Ciri terakhir, ngiri sama rezeki orang lain. Kalau lihat orang sukses, bukannya termotivasi, malah kamu ciut. Kok dia bisa ya? Kok aku enggak ya? Itu tanda ada luka batin yang bikin kamu percaya rezeki itu terbatas. Padahal rezeki bukan kayak kue tart yang habis dibagi. Nah, gimana caranya buat berdamai dengan money wound alias luka batin uang? Intinya sebetulnya cuma ada 2 hal. Cara kita melihat dan cara kita merasa. Kalau 2 hal ini beres, sisanya bakal ngikutin. Jadi, jurus yang pertama dan paling utama adalah ganti kacamata. Sadar nggak? Kadang kita pakai kacamata miskin kemana-mana. Lihat teman beli panci baru, langsung nyeletuk. Duitnya banyak ya. Padahal di balik itu ada rasa iri. Mau bayar tukang sayur, deg-degan, takut duit habis. Itu kacamata miskin lagi beraksi. Mulut juga jadi latah bilang, aduh nggak punya uang. Padahal di dompet masih ada. Nggak peduli sekecil apapun nominalnya, mau 1.000 kayak mau 10.000. Faktanya kamu masih punya uang, bener nggak? Nah, kacamata miskin ini bikin semua yang kamu lihat jadi serba kurang, serba cemas, serba takut. Hasilnya, uang jadi terasa kayak musuh buat kamu yang harus dijaga ketat, bukan teman yang bisa diajak kerjasama. Sekarang, coba deh kacamatanya dilepas, ganti sama kacamata syukur. Caranya gampang, setiap hari paksa diri kamu buat nyari di mana letak rezeki kita selain di lembaran uang. Anak lagi anteng bisa bikin kita ngopi tenang, itu rezeki. Masak hari ini pas banget bumbunya, rezeki. Dapat tukang parkir yang baik hati, rezeki banget. Dengan sengaja melihat rezeki-rezeki kecil ini, otak kita jadi terlatih buat fokus ke rasa cukup, bukan ke rasa kurang. Kalau hati udah ngerasa cukup, percaya deh, rasa takut dan iri soal duit bakal luntur pelan-pelan. Nah, kalau kacamata ini udah bener, jurus yang kedua adalah pisahin urusan hati sama urusan dompet. Coba jujur, seberapa sering kamu pakai uang buat jadi plester luka? Lagi bete sama suami, langsung check out keranjang oren. Lagi ngerasa sepi, langsung jajan boba 3 gelas. Kamu ngobatin rasa kosong di hati dengan menuh-menuhin lemari atau perut. Padahal yang sakit itu jiwanya, tapi yang diobatin malah nafsunya. Ini yang bikin boncos. Jadi mulai sekarang, setiap kali tangan kamu gatal mau belanja pas lagi galau, berhenti sejenak, tanya ke diri sendiri. Sebentar, ini yang butuh siapa? Aku atau hatiku? Yang kosong itu keranjang atau jiwa aku? Pertanyaan ini jelek banget tapi manjur buat ngerem. So belajarlah ngasih makan hati dengan hal-hal yang gratis.
Jadi kalau kamu lagi sedih, ya nangis aja di kamar mandi. Nggak ada pajaknya kok. Lagi butuh hiburan, setel aja video lucu. Lagi pengen ngerasa dihargai, beres-beres rumah aja sampai kinclong dan puji diri sendiri. Intinya, jangan jadiin uang sebagai satpam emosi. Biarin aja perasaan datang dan pergi itu tanpa harus keluar duit. Udah, itu aja. Cuma dua itu, ganti cara pandangmu dari kurang jadi cukup dan berhenti pakai dompet buat ngobatin perasaanmu. Jadi kalau kamu bisa fokus di dua hal ini aja, pelan tapi pasti hubunganmu dengan uang bakal jauh lebih sehat. Gak ada lagi drama, gak ada lagi rasa bersalah. Yang ada cuma rasa damai dan dompet yang lebih aman sentosa. Gampang kan? Aku Rika Subana.